Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Holif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penemuan. Penemuan yang mengubah dunia yang terdapat pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran kali ini kita akan melalui 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, kegiatan 2 mata pelajaran IPA, sedangkan kegiatan 3 mata pelajaran IPS. Muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia dengan KD 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari KD 3.4 yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas tentang KD 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memaparkan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah tentang penemuan listrik. 2. Menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kegiatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan kita rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Penemu yang mengubah dunia. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah, bukan? Listrik salah satu penemu yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik. Peralatan di rumah juga banyak yang menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita. Kegiatan literasi. Ayo membaca. Listrik pengubah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus
Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dapat dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dan mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Anda membaca materi di atas, coba jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? 3. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. 4. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? 5. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? 6. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan 7. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan secara singkat. Untuk kegiatan kedua, muatan mata pelajaran IPA, kita akan melakukan sedikit percobaan, yaitu mengamati arus listrik pada rangkaian seperti di bawah ini. Rangkaian listrik sederhana. Pada gambar pertama terdapat rangkaian listrik yang terbuka, sedangkan pada gambar kedua terdapat rangkaian tertutup. Jadi, suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Selanjutnya, kita akan mengamati perbedaan rangkaian seri dan paralel. Gambar pertama menunjukkan bahwa itu adalah rangkaian seri, sedangkan gambar kedua menunjukkan adalah rangkaian paralel. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. 2. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. 3. Rangkaian listrik paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Kegiatan 3. Muatan IPS. Perubahan sosial budaya setelah adanya penemuan listrik. Mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan, kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga. Benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan bantuan orang tuamu.
Kumpulkan informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kemudian, buatlah peta pikiran dari hasil diskusimu seperti bagan di bawah ini. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.